Bab 1341. Halo, murid tukang. Di dalam kamar, warrior yang pun sangat semangat, tatapan mata pun sangat bahagia. Kenapa? Karena pagoda Hongmeng sudah akan pulih kembali. Saat ini, pusaran pusat energi yang ada di dalam tubuh berputar sangat cepat, energi terus mengalir keluar. Warrior yang duduk bersila di kamar, menunggu dengan tenang. Semangat dan bahagia bercampur aduk, tentu saja lebih banyak rasa penantian. Karena jika sesuai dugaan, akan segera dengan Sheila King mereka. Sheila King, Lesti King, Bona, Mimi Lei, Fanny dan juga Kelly. Berlalu sekitar 6 jam. Boom! Aura yang menakutkan mendadak muncul di kota kiamat. Semua orang kota kiamat pun kaget, tapi tidak lama kemudian aura ini mendadak menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Di dalam kamar, warrior yang pelan-pelan memejamkan mata dan menghilang dari tempat semula. Di dalam pagoda Hongmeng. Di depan warrior yang ada seorang gadis, memakai pakaian serba putih, bagaikan bidadari. Gadis ini tentu saja adalah Sheila King. Melihat Sheila King yang memesona ini, maka warrior yang pun berkaca-kaca. Dia tersenyum, lalu berjalan ke depan Sheila King, lalu memeluk erat. Berpelukan erat, seolah-olah takut berpisah lagi. Beberapa saat kemudian, warrior yang berkata dengan nada lembut, akhirnya berjumpa lagi. Mendengar ini, mata Sheila King pun mengalirkan air mata. Pagoda Hongmeng tutup, dia kehilangan kabar warrior yang tidak ada yang tahu bagaimana dia melalui hari-hari ini. Rasa ketakutan. Setiap hari diselimuti rasa ketakutan. Waktu berpisah, warrior yang dalam bahaya. Hei, masih ada kami. Saat ini, terdengar suara dari kejauhan. Sheila King langsung melepaskan warrior yang menengadah kepala melihat seorang gadis bergaun merah, berbadan seksi sedang memandangnya penuh tidak senang. Lesti King. Warrior yang ingin berbicara, Lesti King langsung lari ke depannya dan menciumnya. Kak Bona, apa yang mereka lakukan? Di kejauhan, seorang gadis kecil dengan 2 kepang di kepala memandang warrior yang dan Lesti King dengan penuh penasaran. Gadis kecil ini berusia sekitar 8 tahun, memakai gaun bermotif bunga, mata sangat besar, wajah mirip dengan warrior yang. Kelly, jangan melihat. Seorang wanita berusia 20 tahun di samping gadis kecil ini langsung menutupi matanya. Setelah menutupi mata Kelly, wanita ini pun menarik gadis kecil yang ada di sebelah kanan dan berkata, Mimi Lei, kamu juga dilarang melihat. Kak Bona, kenapa tidak boleh lihat? Mimi Lei mengedipkan mata, bertanda keheranan. Kamu masih kecil, tidak boleh lihat. Bona langsung menutupi mata Mimi Lei. Di kejauhan, Lesti King melepaskan warrior yang lalu memelototinya, katakan dengan sejujurnya, beberapa tahun ini, kamu mencari berapa banyak wanita lagi? Sheila King yang di samping mendengar ini juga memandang warrior yang. Warrior yang pun kesal dan berkata, aku tidak playboy. Tidak, kah? Tanya Lesti King. Warrior yang pun diam. Ayah. Saat ini terdengar suara yang nyaring dari kejauhan. Badan warrior yang langsung gemetar saat mendengar suara ini. Dia mendongakkan kepala melihat, seorang gadis kecil berkepang 2 sedang penuh penasaran memandangnya. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, lalu bergerak datang ke depan gadis kecil ini dan memeluknya, tersenyum berkata, Kelly yang pintar, coba panggil sekali lagi. Kelly melihat Sheila King yang ada di kejauhan, Sheila King mengangguk kepala. Kelly pun memandang warrior yang bimbang sejenak lalu memanggil, ayah.
Mata warrior yang kembali berkaca-kaca saat mendengarkan ini. Dia sangat bersalah pada Kelly. Karena dari lahir sampai sekarang, dia tidak pernah menemani, terutama saat dia masuk ke pagoda Hongmeng, pelatihan tertutup selama 5-6 tahun, dia pun tidaklah pernah menemaninya. Dia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Kakak. Saat ini terdengar suara yang terbata-bata dari sampingnya. Warrior yang menoleh, hanya melihat Mimi Lei yang sedang memerhatikan, tatapan mata ada sedikit rasa takut, rasa bimbang dan rasa bahagia. Mimi Lei masih sama seperti sebelumnya, tetap begitu mungil. 5 tahun ini, badannya tidak mengalami perubahan yang besar. Warrior yang pun tersenyum pada Mimi Lei, lalu melambaikan tangan padanya. Mimi Lei pun terdiam sejenak, lalu berjalan ke depan Warrior Yang. Warrior Yang langsung memeluknya, lalu mencium kening Mimi Lei dan Kelly. Awalnya Kelly masih merasa asing dengan Warrior Yang, tapi akhirnya menjadi akrab, saat memanggil kata ayah juga menjadi sangat alami. Bermain sejenak dengan Kelly dan Mimi Lei, Warrior yang melihat seorang gadis di sampingnya. "Halo, murid tukang," ujar gadis tersebut. "Murid tukang." Warrior yang tersenyum tipis, yang bisa memanggilnya ini tentu saja hanya ada Bona. Bona sekarang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, tapi tetap saja memancarkan aura nakal. Selain Bona, di kejauhan masih ada seorang gadis yang memiliki banyak konflik dengannya. Gadis ini adalah Peona An dari keluarga An. Peona An mengangguk kepala saat melihat warrior yang memandangnya, termasuk saling menyapa. Warrior yang juga mengangguk kepala, meskipun di antara mereka ada konflik, tapi semuanya sudah berakhir. Seolah-olah teringat sesuatu, warrior yang menoleh ke arah Sheila King dan berkata, "Sheila, aku ingat pas waktu itu ada beberapa orang keluarga Ding juga masuk ke dalam pagoda Hongmeng, bagaimana keadaan mereka sekarang?" Sheila King berkata, "Kami terus membiarkan mereka dalam keadaan pingsan." "Bagus." Warrior yang mengangguk kepala. Masalah pagoda Hongmeng, selain orang yang paling dekat, dia tidak ingin ada orang lain yang mengetahuinya, juga tidak memberitahu orang lain. "Lalu, di mana Vini?" tanya warrior yang. Setelah melihat semua orang, tapi tidak ketemu Vini. "Dia sedang pelatihan tertutup, menerobos alam setengah kaisar," ujar Sheila King dengan nada kecil. "Alam setengah kaisar." Warrior yang melihat semua orang dan sedikit terkejut. Karena Sheila King, Lesti King dan Peona An sudah mencapai pendekar kaisar, bahkan Bona yang tidak suka berlatih sudah mencapai pendekar suci tingkat tinggi, sedangkan Kelly sudah mencapai alam bangsawan. Sheila King seolah-olah mengetahui warrior yang kaget pun menjelaskan, energi spiritual di sini sangat melimpah. Lalu, energi spiritual di sini juga berbeda dengan dunia luar. Jadi, kecepatan pelatihan pun sangat cepat. "Oh, ternyata seperti ini." Warrior yang mengangguk kepala. Energi spiritual pagoda Hongmeng tentu saja sangat melimpah, karena orang sedikit, tapi energi spiritual begitu banyak. Lalu, energi spiritual di sini bukanlah energi spiritual biasa, melainkan energi ungu. Meskipun energi ungu masih berbeda jauh dari energi ungu kosmik, tapi lebih kuat berkali-kali lipat dari energi spiritual pada umumnya. Jadi, pelatihan di sini pasti akan lebih cepat dari dunia luar. "Kamu ceritakan apa saja yang kamu lalui beberapa tahun ini?" ujar Sheila King. "Iya, cepat katakan. Ada berapa banyak wanita? Jangan sampai ada yang ketinggalan." Tambah Lesti King yang ada di samping. Warrior yang pun tersenyum tipis,
lalu mulai bercerita secara garis besar kejadian dia dari dunia pendekar hitam pergi ke dunia spiritual, lalu datang ke benua penjara. Tentu saja, hal yang berbahaya dia tidak menceritakan, karena takut Sheila King mereka khawatir. Meskipun warrior yang tidak menceritakan hal berbahaya, tapi Sheila King mereka mana mungkin tidak mengetahui ada seberapa berbahaya. Sheila King tidak berbicara, hanya menggenggam erat tangan warrior yang melihat semua wanita dan berkata, "Kedepannya kita tidak akan berpisah lagi. Aku ingin tinggal di benua penjara," ujar Sheila King. "Aku juga," ujar Lesti King yang ada di samping. "Aku juga ingin tinggal di benua penjara," ujar Peona An. "Kenapa?" Warrior yang pun keheranan melihat tiga wanita ini. "Saat ini Lesti King berkaya, Liga Pedang adalah kekuasaan yang kamu bentuk, sekarang membutuhkan orang membantu. Aku dan Peona berpengalaman dalam mengurus, sedangkan Sheila King adalah istrimu yang sah. Ada dia di sini, pasti akan menenangkan hati semua orang. Karena, asalkan dia di sini, semua orang tahu kamu suatu hari pasti akan kembali ke sini. Dengan demikian, baru akan membuat orang di benua penjara tidak ada niat lain." Warrior yang diam sejenak dan berkata, "Aku tidak ingin berpisah dengan kalian." Sheila King menggeleng kepala, "Kami tidak ingin menjadi bebanmu." Meskipun mereka adalah pendekar kaisar, tapi bagi warrior yang sekarang, pendekar kaisar sudah tidak bisa membantunya. Mereka terus mengikuti warrior yang hanya akan menjadi beban. Jika tetap tinggal di benua penjara, mungkin masih bisa membantu warrior yang masih bimbang. Meskipun dia tahu, membiarkan Sheila King mereka tetap di benua penjara adalah pilihan terbaik. Karena Halfa Yun sendirian mengurus Liga Pedang akan sangat susah. Perlu diketahui, Liani Ye seorang diri mengurus Liga Pedang saja sudah kelelahan, apalagi Halfa Yun. Jadi, jika Sheila King mereka tetap di sini, akan berguna bagi Liga Pedang. Tapi baru berjumpa, dia tidak ingin berpisah lagi dengan Sheila King mereka, terutama Kelly. Seolah-olah mengetahui isi pikiran warrior yang, Sheila King berkata dengan nada lembut, "Kami juga tidak ingin berpisah denganmu. Tapi, kami ingin membantumu." Warrior yang melihat semua orang lalu mengangguk kepala dan berkata, "Baik." Warrior yang membawa Sheila King mereka ke Liga Pedang, semua orang mulai berbisik, bahkan Halfa Yun dan Liani Ye juga terkejut, karena mereka sama sekali tidak pernah melihat Sheila King mereka. "Mereka adalah istriku." Warrior yang memperkenalkan Sheila King mereka pada semua orang, langsung membuat Liga Pedang menjadi berisik. Meskipun kaget dan heran, tapi semua orang pun menerima status Sheila King mereka. Karena kedatangan Sheila King mereka, warrior yang pun mengundurkan waktu pergi ke dunia spiritual. Berkumpul belasan hari dengan mereka, warrior yang baru membawa para anggota naik ke kapal awam alam kehampaan meninggalkan benua penjara. "Ibu, apakah ayah akan kembali?" tanya Kelly yang memandang kapal awan alam kehampaan yang sudah terbang jauh. Sheila King mengelus kepala Kelly, tersenyum dan berkata, "Pasti akan. Karena Kelly dan ibu ada di sini adalah rumahnya." Di kapal awan alam kehampaan, warrior yang duduk bersila di kamarnya. Saat ini, Batin masuk ke dalam pagoda Hongmeng. Kali ini pagoda Hongmeng tidak hanya pulih, bahkan mulai membuka tingkat ketiga. Batin bergerak, warrior yang muncul di sebuah dunia yang berkabut. Di kejauhan, ada sebuah pintu yang terbuka. Diam sejenak, warrior yang pun berjalan masuk ke dalam. "Mustahil." Setelah masuk, terdengar suara warrior yang penuh kekagetan.
Bersambung.